Selamat datang di channel Cerita Malam. Semoga kalian yang menonton selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Enjoy for watching. Kita akan mengikuti kisah pendakian Sena yang membawa teman-temannya ke Gunung Merbabu via Wekas Kopeng Salatiga, di mana teman-teman Sena ini rata-rata masih awam dalam mendaki gunung. Teman-teman Sena diantaranya adalah Malik, Tono, Wendy, Indra, Galang, Joko, Kamil, Nanang, Tora, dan Ipul. Mereka mendaki dengan jumlah personil yang cukup banyak yang rencana akan berangkat tanggal 15 Juli. Mulailah Sena mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai perlengkapan tenda, tiket kereta, dan banyak lagi. Sampai tibalah mereka berangkat saat itu menggunakan kereta dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan, Jogja. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Lempuyangan sekira jam 8:30 malam. Dan kondisi di Jogja saat itu sedang turun hujan. Mereka pun tidur di sana sampai pagi, beralaskan matras dan playseat terpal. Paginya, setelah semua sholat, mereka naik Trans Jogja menuju ke Terminal Jombor. Nah, pengalaman horor Sena pun dimulai. Awalnya, bus kosong dan semua bisa duduk di bangku bis. Namun saat bis berhenti, menaikkan penumpang dan banyak orang masuk ke dalam bis, yang diantaranya adalah nenek-nenek dan kakek-kakek lansia. Akhirnya mereka semua mengalah berdiri dan mempersilahkan nenek-nenek tersebut untuk duduk. Lalu Sena mengalah dan mempersilahkan seorang kakek untuk duduk. Selama dalam di perjalanan, si kakek-kakek ini sesekali bangun dari duduknya untuk berbisik pada Sena, dan Sena sendiri akhirnya risih karena kakek-kakek ini berbisik dan bercerita segala hal tentang kehidupan Sena. Lalu Sena pun heran, kok kakek itu bisa tahu semuanya. Sampai akhirnya mereka tiba di Terminal Jombor jam 8 pagi. Dari Jombor, mereka naik bus ke jurusan Terminal Tidar Magelang. Di Terminal Tidar ini, mereka janjian lagi dengan dua orang yang bernama Mas Ilham dan Bang Lutfi. Lalu mereka berdua ini yang akan memimpin pendakian nanti. Jadi total rombongan Sena kini berjumlah 13 orang. Dari Terminal Tidar, mereka naik bus engkel jurusan Kopeng Salatiga, dan mereka turun di depan gerbang pendakian Wekas sekitar jam 11 siang. Ketika turun dari bus engkel, udara sejuk pegunungan menyapa mereka dan melihat gagahnya Gunung Merbabu di depan mata. Teman-teman Sena sempat mengeluh saat melihat Gunung Merbabu yang menjulang tinggi itu. Namun Mas Ilham mengingatkan tentang keluh kesah mereka. Tolong kalian jangan mengeluh, karena alam itu hidup. Apa yang kita sugestikan bakal diwujudkan di alam nanti, kata Mas Ilham. Keesokan paginya, sehabis sholat subuh, mereka keluar dari tempat istirahat mereka untuk sekedar melihat pemandangan alam di sekitar base camp. Saat mereka melihat ke atas bukit, sekilas ada bayangan orang berwarna hitam terbang. Melihat itu, Wendy, Galang, dan Tora langsung masuk lagi ke dalam base camp. Buat nenangin teman-temannya, Sena pun berkata, itu cuman ilusi optik mungkin, apalagi sinar matahari udah mulai muncul tuh. Masih pagi-pagi gini, belum selesai Sena ngomong, tiba-tiba Mas Ilham bilang, itu bukan ilusi optik, itu beneran makhluk sini. Itu makhluk penghuni pos bayangan 1. Langsung Sena pun berpikir, ya elah, ini hari masih pagi, ada penampakan kayak gini. Lagian kenapa Mas Ilham ngasih tahu ini di depan anak-anak, kan jadi pada takut. Enggak lama setelah itu, mereka mulai bersiap-siap melakukan pendakian. Setelah sarapan dan packing nyiapin segala kebutuhan, jam 7:30 pagi, dimulailah pendakian. Mas Ilham dan Bang Lutfi berada di posisi paling depan karena mereka sebagai leader. Sedangkan Sena berada di posisi sweeper alias paling belakang.
Karena Sena ini lebih berpengalaman dibanding teman-temannya. Mereka melalui jalur yang dibuat dari batu susun, kemudian rumah-rumah warga, area kebun, hingga akhirnya memasuki vegetasi, mulai masuk hutan yang banyak semak dan pohon pinus. Saat hampir masuk area vegetasi, jalanan batu terputus dan di ujung jalan terdapat makam seorang eyang. Teman-teman Sena ketakutan saat melihat makam itu. Lalu Sena bilang, "Ayo jalan terus, udah mulai mendung nih." Nah, saat Sena ngomong itu, dia merasa ada sosok yang ngintip di belakang batu makam itu. Sosok itu sesekali mengintip rombongan itu, dan anehnya, hanya Sena yang melihat sosok itu. Tetapi mungkin ada juga teman Sena juga melihatnya. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai spot sumber air. Di sini mereka mulai mengisi air untuk persediaan di atas nanti. Setelah 15 menit perjalanan, dilanjutkan menuju ke pos bayangan 1 pohon tumbang. Di sini banyak suara-suara aneh yang bukan dari hewan-hewan atau angin. Lebih terasa seperti obrolan-obrolan yang sangat dekat. Tapi saat mereka sadar kalau suara-suara itu gak wajar, suara-suara itu mendadak hilang. Tiba-tiba Mas Ilham ngingetin, "Jangan ngelamut, kiri ada jurang." Sena paham kalau Mas Ilham ngomongin itu tujuannya supaya mereka tetap fokus dan tidak terpengaruh pada suara-suara aneh. Karena memang mereka benar-benar mendengar suara-suara itu. Sampailah akhirnya mereka di pos bayangan 1 pohon tumbang. Di pos ini, mereka istirahat sejenak dan ketika baru saja merebahkan tubuh, tiba-tiba Indra melihat nenek-nenek di sekitaran pos tersebut dan anehnya, si Indra ini langsung pingsan. Mas Ilham pun langsung nyamperin si Indra sambil kumat kamit seperti baca doa gitu. Pada akhirnya, setelah Mas Ilham selesai membaca doa, Indra pun tersadar, namun dia hanya terdiam. Saat Sena dan teman-temannya mendekati Indra, Mas Ilham bilang, "Jangan banyak nanya." Mungkin saat itu, teman-teman Sena penasaran ingin tahu. Sepertinya pengen nanya-nanya pada Mas Ilham. Dan Mas Ilham kayaknya tahu gangguan apa ini, tapi enggan menjawab. Seketika itu juga, kabut pun langsung turun menyelimuti mereka, dan hawa dingin pun mulai terasa. Sena berpikir lanjut perjalanan saja untuk menghindari kabut yang makin pekat. Selama dalam perjalanan inilah, di antara teman-teman Sena melihat hal-hal ganjil seperti kijang emas, harimau putih, monyet tanpa buntut, dan hal lain di luar nalar. Sena pun merasa heran kenapa hal aneh itu ada. Padahal mereka ini berjalan siang-siang. Mengapa banyak banget gangguan? Apakah ini pertanda jelek bagi rombongannya? Padahal kita baru mulai pendakian dan belum nyampe di pos 1 dari 7 pos yang belum dilalui. Apakah malam nanti gangguan akan lebih gila lagi? Akhirnya mereka sampai juga di pos 1 Telaga Arum, dan di pos itu mereka beristirahat 10 menit. Mas Ilham pun menyemangati mereka untuk terus berjalan. Enggak lama kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju pos 2, dan tetap pada formasi awal Mas Ilham dan Bang Lutfi di depan, sementara Sena di paling belakang. Rencananya di pos 2 inilah mereka akan ngecamp. Mereka ngecamp 3 hari 2 malam. Selama perjalanan menuju pos 2, gak banyak banget gangguan. Hanya beberapa kali sekelebat bayangan hitam yang terus mengikuti di belakang mereka. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos 2 Wekas. Saat itu sekitar jam setengah 12 siang. Sena berputar di sekeliling pos 2 sekedar melihat-lihat, dan ternyata di situ ada jurang yang cukup dalam. Lalu Sena mendekat ke bibir jurang dan melihat ada air terjun yang lumayan deras, dan sepertinya cukup jauh di dasar jurang. Tiba-tiba Mas Ilham mendekat dan membisiki pada Sena, "Itu air terjun tempat mandinya kuntilanak." Sontak Sena kaget mendengar itu. Sembari mengerutkan dahi, Sena berkata dalam hati, "Waduh mas, saya tahu situ punya kelebihan, tapi ya jangan belak-belakan juga." Setelah itu, mereka mendirikan tenda, memasak untuk makan siang dan minum kopi. Mereka merasakan hembusan angin dan sejuknya hawa dingin di pos 2.
di ketinggian 2500 mdpl dan melihat indahnya pemandangan. Setelah makan mereka sayup-sayup mendengar azan zuhur yang terbawa angin dan mereka pun sholat zuhur di pos 2. Setelah sholat, Mas Ilham bagi-bagi tugas buat nyari kayu bakar. Karena katanya dipastikan malam nanti bakal dingin banget yang katanya bisa mencapai 0 derajat. Lalu dibagilah 3 tim sama Mas Ilham untuk mencari kayu bakar. Tim 1, Tono Malik Wendy. Tim 2, Galang Indra Kamil. Dan tim 3, Sena Ipul dan Nanang. Sedangkan Tora, Mas Ilham, Bang Lutfi, dan Joko bertugas menjaga tenda. Setelah pembagian tim itu, mereka berpencar mencari kayu bakar. Satu pesan Mas Ilham yaitu, jangan rusak tanaman yang masih hidup. Mungkin yang dimaksud Mas Ilham adalah jangan menebang pohon-pohon yang masih hidup dan hanya boleh dahan-dahan lapuk atau kayu kering yang tergeletak di tanah. Saat mencari kayu bakar itu, timnya Sena gak dapat gangguan apa-apa, tapi dia gak tahu sama kondisi tim lain. Sebab area vegetasi yang didominasi oleh pinus dan semak-semak yang luas hingga punggung bukit. Setelah selesai mencari kayu, tim Sena pun kembali ke tenda, dan ternyata tim lain udah duluan sampai ke tenda. Tapi anehnya di sini, Indra menggigil kedinginan. Kondisi saat itu memang dingin, tapi masih ada sengatan sinar matahari yang cukup terik. Bisa dikatakan masih ada anget-angetnya. Mas Ilham langsung turun tangan, dipegangnya tengkuk si Indra lalu melakukan semacam tarikan. Dan tiba-tiba saja, si Indra pun tertidur. Mas Ilham bilang, kan saya udah bilang jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup. Lalu Sena bertanya, emang si Indra kenapa mas? Indra itu mata hindahan Rayu yang di situ rumahnya siluman monyet. Sontak mereka yang mendengar itu pun makin parno. Saat matahari mulai bergulir, tanda bahwa hari semakin sore dan semuanya pun melaksanakan sholat asar. Di saat itulah suhu udara semakin dingin hingga Sena dan teman-temannya pun masuk tenda, menjalankan sholat di dalam tenda. Anehnya, di saat mereka sholat di dalam tenda, ada yang menimpuk kerikil-kerikil di atas dan di samping tenda mereka. Padahal di pos 2 ini tidak ada siapa-siapa, selain 2 tenda mereka sendiri. Setelah selesai sholat, Sena memanggil keluar teman-temannya untuk ngopi sambil ngemil dan ngobrol bersama Mas Ilham dan Bang Lutfi. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi hingga tibalah saat azan maghrib, di mana setelah maghrib itu adalah waktunya penunggu merbabu pada keluar. Setelah semua sholat maghrib, mereka kembali ngobrol-ngobrol dengan ketawa ketiwi melepaskan ketegangan. Hingga akhirnya tiba-tiba mereka berhenti ketawa ketika ada tawa asing yang ikutan bersama mereka. Mas Ilham pun ngomong, coba kalian lihat ke atas pohon sisi kanan. Terlihatlah sosok 3 kuntilanak, dan mereka semua melihat kuntilanak itu. Sena melihat kuntilanak itu terbang dan hinggap dari pohon ke pohon. Teman-teman Sena langsung nutup muka. Mereka pakai kupluk, pakai sarung dan tanpa babi bu mereka langsung masuk ke tenda. Sedangkan Mas Ilham dia tetap di luar untuk jagain tenda. Di dalam tenda, mereka langsung memakai sleeping bag berusaha untuk tidur. Tapi gak ada satupun berhasil tidur, karena tiba-tiba suhu turun secara drastis. Saking dinginnya, akhirnya Mas Ilham pun masuk ke dalam tenda. Jadi kini semua orang berada di dalam tenda termasuk Mas Ilham. Tiba-tiba, samping tenda berbunyi. Sena berpikir, pasti angin atau hujan di luar. Terus Joko bilang, Sen, masukin sepatu gua Sen, gua takut basah. Lalu Malik juga bilang, iya Sen, sepatu gua juga, lu kan depan pintu tuh. Ulurin aja tangan lu. Ya udah kan, Sena lalu membuka sleting tenda dan ngeluarin tangannya. Tetapi, tiba-tiba tangan Sena ada yang megangin. Sontak Sena kaget sembari menarik cepat tangannya. Dilihatnya pelan-pelan di depan pintu resleting gak ada apa-apa. Tapi saat Sena mau nutup tenda, tiba-tiba temannya berteriak. Pas dilihat lagi, gak taunya ada kuntilanak dengan wajah penuh darah sedang menatap mereka semua. Langsung ditutuplah itu playseat atau terpal dan pintu tenda cepat-cepat oleh Sena.
Terlihat teman-teman Sena pada gemetar ketakutan. Sena yang aslinya takut tapi sembunyikan rasa takutnya. Kemudian bilang, "Udah tidur dulu, jangan banyak ngomong." Setelah itu, 4 dari 6 orang yang ada di tenda, sisanya adalah Sena dan Joko yang belum tidur. Lalu tiba-tiba ada suara wanita nyinden. Gak sampai di situ, ada gangguan dari belakang tenda yang nimpuk. Terus ada suara langkih kaki yang bolak-balik di belakang tenda. Mereka berpikir, gak mungkin ada orang di situ, kan belakang itu semak belukar yang lebat dan tentu bukan langkah kaki hewan. Kalaupun ada, pasti hanya langkah gajah, mana ada di sini. Lalu suara langkah itu mendekat ke sisi tenda. Sena dan Joko mendengar langkah yang semakin dekat melewati samping tenda sampai berhenti tepat di depan tenda. Di luar, ada beberapa peralatan yang belum sempat dibawa masuk. Jerigen air yang mereka bawa tiba-tiba bunyi. Lalu terdengar suara jerigen jatuh. Sena melihat Joko udah gemeteran. Lalu Sena menutup kepalanya pakai kupluk. Dia coba tidur sambil mikir, kita sampai digangguin kayak gini, salah kita apa? Tiba-tiba ada suara ketawa lirih dari samping tenda. Oke, mungkin segini dulu dari cerita malam kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita yang menarik selanjutnya. Thanks for watching.